Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satukan Indonesia.com ya. Hari ini Chandra harus wawancara dengan Pak Maruli Tuasilaban ya. Beliau adalah ketua dari relawan JDI Pro Gibran. Pak, mungkin ada yang belum tahu nih Pak. JDI Pro Gibran apa? Ya, makasih Mas Chandra. Makasih pemirsa Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran. Kesempatan yang baik kita bisa jumpa lagi di kanal Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran. Tentunya yang hostnya adalah Mas Chandra dari Satukan Indonesia.com. Begitu Mas Chandra ya. Ya, Mas Chandra dan pemirsa Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran itu singkatan dari disingkat dengan JDI Pro Gibran atau Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Baik. Ini merupakan sebuah relawan yang mendedikasikan diri untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, JDI Pro Gibran ini terdiri dari berbagai elemen, elemen masyarakat yang terdiri dari komunitas profesional, kalangan muda dan kalangan intelektual dan juga aktivis, termasuk juga ada eksponen Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia, ada eksponen partai-partai Kristen di Indonesia seperti PDS, Partai Kristen Demokrat, dan juga eksponen dan juga pemuda-pemudi dari berbagai gereja, dan tentunya elemen masyarakat lainnya yang bergabung dan bernaung di dalam wadah relawan Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran atau disingkat dengan JDI Pro Gibran. JDI Pro Gibran telah terdaftar secara resmi sebagai relawan pada Sekretariat Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dibuktikan dengan tentunya ini dapat kita saksikan bahwa ini ada penghargaan ya. Ya, ucapan terima kasih kepada relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran dari Sekretariat TKN pasangan capres nomor urut 2 dan tentunya sertifikat dari TKN kepada relawan JDI Pro Gibran itu diterima pada tanggal 5 Januari 2024 di Sekretariat TKN di Selipi, Jakarta Barat. Jadi itu Mas Chandra, dan JDI Pro Gibran telah ada di beberapa provinsi di Indonesia dan juga di beberapa kabupaten. Puji Tuhan, alhamdulillah teman-teman yang ada di daerah itu telah melakukan gerakan-gerakan yang pionir, volunteer untuk mengampanyekan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka untuk menang pada Pilpres tahun 2024 ini. Jadi mereka sudah kerja, termasuk kita-kita yang ada di Dewan Pimpinan Pusat juga sudah melakukan kampanye-kampanye volunteer yang tentu bisa ditonton oleh pemirsa melalui YouTube JDI, namanya jangan lupa ya, @JDI_Pro Gibran. Dan ada juga sesuai dengan yang ada di backdrop kita, beberapa kanal media sosialnya itu memuat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, baik di tingkat pusat, Dewan Pimpinan Pusat, di tingkat provinsi, Dewan Pimpinan Daerah, dan juga di DPC, Dewan Pimpinan Cabang di beberapa kabupaten kota yang ada di Indonesia. Itulah sekilas perkenalan akan relawan Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, Mas Chandra. Dan sebenarnya JDI Pro Gibran ini kalau saya lihat ya dari medianya itu salah satu relawan yang sangat aktif melakukan kegiatan, Pak ya. Oh ya, syukur alhamdulillah Mas Chandra. Ada bedah buku juga ya. Ya. Puji Tuhan Mas Chandra. Buku apa kemarin yang dibedah? Ya, kemarin kita seraya membedah buku, kita menyampaikan maklumat. Maklumat itu pada tanggal 1 Februari 2024 bertempat di rumah Pak Prabowo, itu di Jalan Kertanegara nomor 4. Kita melakukan sebuah konsolidasi dan juga penegasan dukungan terhadap pasangan capres nomor urut 2 melalui penyampaian maklumat. Di kesempatan itu kita sampaikan maklumat yang disaksikan oleh halayak ramai dan diliput oleh berbagai media elektronik ya di tingkat
nasional. Selanjutnya kita juga melakukan bedah buku atau soft launching buku yang ditulis sahabat kita Sopian Silaban dengan judul Prabowo Pemimpin di Atas Garis. Jadi dahsyat. Bedah ini belum bedah buku, masih soft launching. Ya. Nah, bedah bukunya tentunya sahabat kita penulis Sopian Silaban sedang mempersiapkan agenda yang lebih dahsyat lagi, lanjutan daripada soft launching yang telah kita lakukan pada tanggal 1 Februari 2024 yang lalu. Karena teman-teman para pemirsa juga pengen tahu nih, dalam bukunya kurang lebih biografinya Pak Prabowo itu apa sih isinya gitu kan ya? Apakah ada sesuatu atau enggak? Dan sebagainya. Jadi bagus, bukunya bagus Mas Chandra di situ. Dan menurut tapi Bapak udah membacanya dalamnya? Ya, sepintas. Boleh satu kalimatnya yang Bapak yang baca? pasti menurut penulisnya bahwa Pak Prabowo itu adalah pemimpin di atas garis. Artinya kualifikasi, kualitas daripada Pak Prabowo itu adalah kualitas di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Sehingga layak untuk menjadi pemimpin kita. Dan tentunya juga seperti yang disampaikan bahwa pemimpin di atas garis, Pak Prabowo membuat program Indonesia Bersama, Indonesia Maju, dan tentunya menuju Indonesia Emas pada tahun 2045. Ini sangat saling berketerkaitan Mas Chandra dan pemirsa, layak untuk dibaca. Dan ya kebetulan Sopian Silaban ini adalah Silaban ini adalah memang saudara kita juga, satu marga dengan kita. Ya seorang motivator dan juga ya penulis buku, rajin menulis. Nah, kita juga sebetulnya JDI Pro Gibran ya telah membuat alasan mengapa JDI mendukung pasangan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Gibran. Dia namanya kita alasan buku saku, alasan JDI Pro Gibran mendukung Prabowo Gibran. Mungkin begitu Mas Chandra. Nanti kita bedah ya kapan-kapan. Itu lain lain. Tapi teman-teman ya, kita sebenarnya hari ini bukan mau berfokus ke JDI Pro Gibran karena memang sudah terkenal lah dalam hal ini ya. Nah, hari ini karena memang beberapa waktu lalu itu ada informasi atau ada berita terkait mundurnya Pak Ahok ya, dan juga Bapak Mahfud MD. Iya, betul. Dari Kementerian BUMN ya. Dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD dan dari Menko Polhukam Pak Mahfud MD dan Basuki Cahayapurnama mundur sebagai komisaris utama Pertamina. Luar biasa ya. Baik, teman-teman, Chandra mau tahu nih tanggapan dari JDI Pro Gibran terkait dengan mundurnya Pak Mahfud MD atau mungkin Pak Ahok ini apa sih Pak tanggapan dari Bapak sebagai pimpinan JDI Pro Gibran? Pertama, kita merespon atau menanggapi karena ini adalah isu menarik yang mungkin barangkali juga bagian menurut media satukan Indonesia.com yang menjadi topik pembicaraan yang menarik di minggu ini, begitu Mas Chandra ya. Jadi memang pemberitaan terkait dengan mundurnya Menko Polhukam yaitu Bapak Profesor Mahfud MD, ya itu adalah kita hargai. Kita sebagai warga bangsa, kita sebagai warga negara Indonesia menghargai pilihan itu. Nah, tentunya kita tidak membangun prasangka buruk terhadap pilihan politik yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Tapi yang jelas berdasarkan pemberitaan berbagai media, Pak Mahfud MD menyampaikan membangun sebuah anasir. Ini ada unsur etika, ada unsur juga untuk mungkin untuk kepentingan elektoral. Alasan mundurnya, Pak ya? Iya, alasan mundurnya menurut kami Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran, soal etika ini menurut kami ini terlalu sedikit ada mengandung tendensius ini. Kalau mau dikatakan berkaitan dengan etika, justru sejak ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden berpasangan dengan Pak Ganjar, mestinya langsung pada saat itu juga mundur. Ya? Nah, jadi
seolah-olah bahasa berkaitan dengan etika, menurut pandangan kami ini terlalu didramatisir. Ya, Atau ini mungkin tidak. etika ini karena memang viral di debat capres apa gimana tuh? Nah, jadi Mas Chandra dan pemirsa, ini yang kita sayangkan. Ada framing yang seolah-olah dibangun untuk membangun opini, sekaligus dibalik itu untuk meningkatkan elektoral untuk pasangan capres nomor urut 3. Menurut kami itu tidak terlalu signifikan dan itu tidak terlalu bermakna. Kenapa? Pemilih saat ini, kita sekarang sudah di tanggal 3, Mas Chandra. Hitungan hanya tinggal 11 hari lagi. Karena hari pencoblosan itu di tanggal 14. Kan hari Valentine ya. Hari terakhir itu untuk kampanye tanggal 10 untuk ya? Tanggal 10. Tanggal 10 itu di hari di hari apa ya? Hari Sabtu ya. Nah, jadi itu nanti pada perhitungan yang dibuat oleh ada framing-framing ini itu tidak terlalu bermakna untuk meningkatkan elektoral, Mas. Itu yang kita garis bawahi. Kalau seolah-olah ini ada etika, tidak menggunakan fasilitas, ya mestinya ini kan begitu dinyatakan sebagai calon wakil presiden, ya kalau memang itu anunya reasoningnya, ya mestinya di saat itu. Toh juga sejak penetapan sebagai capres pada bulan November kemarin sampai saat ini kan menjabat sebagai Menko Polhukam, walaupun tentunya mungkin kita tidak terlalu mengikuti secara teknikal administrasinya di saat kapan yang bersangkutan ini beliau ini cuti untuk kepentingan politik sebagai calon wakil presiden, tentu meninggalkan dan tidak menggunakan fasilitas negara sebagai Menko Polhukam, kecuali untuk kepentingan pengamanan sebagaimana undang-undang pemilu, karena memang itu disyaratkan bahwa pejabat itu untuk kepentingan politik ya memang cuti ya, kecuali dilarang menggunakan fasilitas negara kecuali pengamanan. Nah, jadi dua isu itu yang dikonstruksikan seolah-olah menambah elektoral untuk pasangan capres nomor urut 3. Menurut kami tidak terlalu bermakna, tidak terlalu signifikan. Karena kenapa, Mas? Hitungan tinggal hanya 11 hari lagi. Masyarakat pemilih ini berdasarkan komunikasi kita di lapangan dengan pemilih, Mas. Karena kita, seperti yang disampaikan Mas Chandra tadi, Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran itu sejak dinyatakan sebagai relawan yang tersertifikasi di Sekretariat TKN, itu door to door, day by day, Mas. Day by day. Jadi pada saat kita kampanye, ya memang kita militan. Ya kita kampanye tanpa bayar. Kita kampanye tanpa dibayar. Jadi Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran kampanye tanpa dibayar itu sejak dinyatakan sebagai relawan yang terdaftar secara resmi di Sekretariat TKN, kita kampanye door to door, Mas. Day by day. Boleh pemirsa boleh menyaksikan hampir setiap hari kita ada kampanye kita. Di dalam jumlah kecil, jumlah menengah, jumlah ini kan besar. Jadi kita terus kita kampanye. Nah, pada saat kita melakukan korespondensi, kita berdialog dengan pemilih karena kita door to door, Mas. Pada saat kita berbicara, berdiskusi, berdialog dengan pemilih, pemilih itu warga itu sudah mempunyai hak pilih, Mas. Tidak bisa digoyang, tidak goyang lagi. Tapi kalau misalnya Chandra, jadi pemilih itu, Mas, sebentar, biar lanjut. Jadi pemilih itu untuk sampai hari ini, karena kebetulan juga survei yang mengatakan bahwa pasangan capres nomor urut 2 itu sudah masuk di angka 50%, di atas 50%, itu menurut yang ini terkonfirmasi. Menurut Bapak ketika terjun ke masyarakat gimana, Pak? Memang ya hampir 99% yang kita jumpai itu ya memang ya 98% lah ya. Yang kami jumpai itu ya memang pendukung pasangan capres nomor urut 2, Mas. Prabowo. Dan mereka itu mendukung dan menyatakan berkumpul, berfoto dan ikut berpose dengan kita, Prabowo Gibran bersama Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran. Itu bukan dipaksa, Mas. Tidak ada dijanjikan kok itu. Tidak ada janji ini, tapi karena memang begitu kita sampaikan soal bagaimana ini Prabowo Gibran membawa bangsa Indonesia menjadi program Pak Prabowo ini
Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045. Nah, itu luar biasa. Jadi pemilih itu untuk hingga hari ini sudah mempunyai pilihan, Mas Chandra. Nah, kan Chandra sering lihat TikTok ya. Di TikTok tuh suka ada tuh ada yang wawancara. Iya. Nah, Bapak pilih mana nih? Prabowo. Kan gitu ya. Kenapa ke arah Prabowo, Pak? Apakah itu settingan apa gimana, Pak? Saya jujur, Mas, bahwa saya kan terjun ke masyarakat. Ke lapangan lain. Ke lapangan ya. Pada saat saya olahraga jalan pagi, kita bincang-bincang. Oh, ternyata pendukung Prabowo. Gitu. Berarti Bapak sempat istilahnya kayak semacam survei kecil-kecilan gitu. Survei kecil-kecilan, survei untuk kita. Itu yang saya bilang tadi, Mas. Tentunya memang yang kita jumpa itu, makanya kita sampaikan 98% yang kita ajak ngobrol, yang kita ajak untuk bicara tentang ke Pilpres ini, ya pada umumnya mereka, ya saya pilih Prabowo. Oh gitu. Inilah terakhir kesempatan. Alasan dari mereka apa? Ketika Bapak ngobrol itu alasan mereka ada apa? Ada banyak faktor, Mas. Pertama, faktor penariknya, kan banyak juga ini pendukung simpatisannya Jokowi, Mas. Oh iya. Jadi Jokowi anaknya siapa itu? Gibran. Nah, kan begitu. Maaf ini ya, memang ada begitu. Alasan seperti ada itu. alasan seperti itu. Yang kedua, dari dulu saya pilih Prabowo. Dari dulu ini kita harapkan hari ini yang pilih ini kesempatan terakhir untuk Pak Prabowo. Itulah yang disampaikan oleh pemilih. Nah, pada waktu itu Bapak untuk lari paginya atau mungkin jogging Jalan pagi, itu jogging di pagi. daerah mana tuh, Pak? Saya di mana saya berada kalau pagi saya usahakan, Mas. Oh, gitu. Ya, kebetulan saya kan berdomisili di Kota Bekasi, di apa ini di Harapan Indah, dan tempat-tempat saya olahraga saya itu ada di Sayana begitu di apa itu kan. Nah, memang di situ tempat olahraga yang bagus. Ya kita saat berolahraga, Berarti jogging sekitaran gitu. Bekasi kemungkinan ke arah situ ya? Ya. Ya Prabowo memang Gibran. saya day by day selalu ini, Mas. Oh iya. Oke. Kampanye untuk pasangan capres Prabowo Gibran dan juga termasuk di Jakarta Barat, di Jakarta Utara, Mas. Nah, kita di Tangerang, di Lipo Karawaci, Mas. Ini surprise betul, Mas. Kami bersama dengan teman JDI Pro Gibran Provinsi Banten. Pada saat kami pakai seragam JDI, Prabowo Gibran. Lalu, Pak. Jadi seragam Prabowo itu seragam apa ya? Telur asin, warna telur asin. Biru telur asin. Ya, biru langit lah. Oh, biru langit ya. Biru langit. Kita pakai seragam biru uniformnya capres nomor urut 2 seperti yang kita pakai ini. Iya. Ada kaos, minta kaos. Emang untuk apa? Saya sih pendukung Prabowo. Di Lipo Karawaci, Mas, luar biasa itunya. Itu bisa di-searching oleh pemirsa bahwa di YouTube di YouTube-nya Jaringan Damai Indonesia Pro Gibran dan juga di YouTube-nya karena ini ada keterkaitan ya, Mas ya. Jadi memang ada persnya di situ waktu itu ya memang para Gen Z itu simpatisan banget sama Prabowo Gibran, Mas. Karena mungkin senang dengan gasnya itu ya. Jogetnya itu. Ini pesan juga untuk Pak Prabowo itu jadi memang sangat khas dan sangat gimana ya? Ayo gas. Ayo gas, tambah 2 torang gas, tambah 2 torang gas. Jadi jogetnya itu sangat khas dan membuat orang happy gitu loh. Happy. Yang paling yang dicari orang kan happy, Mas. Sukacita, Mas. Jadi, tenang. Apa ya yang namanya joget ya atau mungkin bisa dikatakan senam lah ya. Dalam hal ini terkait dengan kesehatan, Pak ya. Mungkin Pak Prabowo ada pesan ya dalam hal itu, pesan yang tersirat ya bahwa Pak Prabowo ingin rakyat kita itu sehat semua kali ya, Pak. Jadi memang betul, Mas. Apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo di dalam visi misi dan programnya membuat Indonesia maju. Memang pertama beliau soal kesehatan dulu. Makanya program pengentasan stunting itu bagian daripada upaya bagaimana mewujudkan masyarakat kita ini sehat, Mas. Termasuk mensuplai gizi untuk ibu hamil dan anak-anak balita melalui suplai susu, makan siang gratis. Ini kan bagian dari bagaimana kita sehat. Ditambah lagi dengan kan kesehatan itu kan bersumber dari pikiran, tentunya paling pertama bagaimana perasaan kita. Kesehatan itu di adrenalin sehat kita itu menjadi kuat dan sehat, ya kan, imunitas kita itu kuat ketika pikiran kita, jiwa kita tentram. Nah kan begitu. Happy yang
dipertontonkan oleh Pak Prabowo melalui joget ayo gas, torang dua, torang gas, gas. Itu kan bagaimana semua bangsa ini menjadi happy. Ditambah lagi dengan program makan siang gratis. Makan siang gratis dan susu ya. Pak, ini ada nggak rencana Bapak mau ketemu Pak Prabowo atau mungkin Pak Gibran ya, atau mungkin teman-teman pengurus TKN ada nggak? Maksudnya kapan gimana? ada yang mau ketemu? Kalau di beberapa kesempatan kita udah ketemu dengan Pak Prabowo, dengan Pak Prabowo, dengan Ketua TKN, dengan Pak Rosan Roslani. Untuk ke depan kapan nih Pak mau ketemu? Ya kita menjadwalkan dalam waktu dekat ini bisa, mudah-mudahan ada waktu, karena kesibukannya kita tidak terlalu ngotot, Mas. Enggak, ini Chandra mau apa namanya? Banyak aspirasi nih dari para warga ya. Mungkin Bapak nanti bisa menyampaikan ke saya. Baik, Mas, baik. Jadi tadi kan ada istilahnya memberikan susu ya. Ya. Kemudian memberikan susu gratis, susu ya. Iya. Kan bapak-bapaknya belum ada tuh. Ini Bapak pakai apa nih? Misalnya Bapak kan yang anaknya aja yang makan kan, atau mungkin para santri kan yang dapat susu itu loh. Iya. Jadi mereka gimana sih, bapak-bapak nggak ada kopi nih ya? Bisa ditambah kopi buat bapak-bapak. Kalau itu Mas gini, jadi kan konsennya programnya pasangan capres nomor urut 2 ini kan bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju, tentunya dengan mempersiapkan generasi muda. Ya, generasi muda kita ini mempunyai sumber daya manusia yang baik, SDM yang bagus, kualitas, kesehatan yang mutu kesehatannya terjamin. Nah, kalau untuk orang tua, Pak Prabowo kan sudah jelas programnya, tentunya dengan program bagaimana Indonesia maju itu kan, dan juga Indonesia menjadi negara emas 2045, tentunya melalui program-program yang kelak dia akan lakukan melalui program Astacitanya, itu banyak nanti pekerjaan-pekerjaan yang akan diisi oleh ya katakanlah seperti kita yang mempunyai skill, atau tentunya kepada semua elemen masyarakat itu sudah ada porsinya, Mas. Nah, artinya dengan tentu ada lapangan pekerjaan, Mas Chandra. Kalau lapangan pekerjaan terbuka, otomatis urusan kopi mah gampang. Aman begitu, Mas. Iya. Jadi kalau lapangan pekerjaan sudah terbuka, Mas, roda perekonomian sudah bagus. Baik. Roda perekonomian berputar, ya uang di tengah masyarakat berputar, berarti kemampuan untuk membeli, kemampuan warga untuk mendapatkan barang produksi atau konsumen untuk konsumsi itu termasuk untuk aman lah itu, Mas Chandra, kan begitu ya. Nah, terakhir ini Mas, terkait dengan tadi kan Mas Chandra masih menyinggung masalah, jadi kembali ke laptop. Mundurnya Pak Mahfud MD. Nah, terkait dengan mundurnya Pak Ahok nih gimana Pak, komentar Bapak? Dua tokoh ini kan kita tahu bersama sama-sama irisannya untuk memenangkan pasangan capres nomor urut 2, nomor urut 3, yaitu Ganjar Mahfud. Nah, sudah jelas Pak Mahfud adalah calon wakil presiden. Nah, kami menyimpulkan mundurnya Pak Mahfud tidak terlalu signifikan, tidak berpengaruh untuk menambah elektoral, tidak. Karena memang berdasarkan hasil survei sekarang, ya memang Pak Prabowo sudah di atas 50%, dan tentunya kita juga sebagai relawan pasangan capres nomor urut 2 mempunyai beban tanggung jawab untuk bersama-sama mewujudkan kemenangan pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran sekali putaran. Karenanya Prabowo Gibran menang damai sekali putaran. Ini perlu penegasan. Kita berharap kemenangan Pak Prabowo sekali putaran ini adalah damai tentunya. Karena semua kita elemen bangsa cinta perdamaian. Maka hashtag kita Prabowo Gibran menang damai sekali putaran. Sudah sekali putaran dan damai. Itu, Mas. Lalu irisannya dengan Pak Basuki Cahayapurnama, memang beliau ini adalah kader PDIP. Kader PDIP, dan tentunya ya ini juga sesuatu yang tidak juga dikualifisir mempunyai unsur untuk meningkatkan elektoral. Tidak juga. Tidak juga untuk menyangkut etika. Kalaulah yang bersangkutan adalah caleg dan mau kampanye ini, iya kan? Kenapa nggak dari kemarin? Kenapa nggak dari kemarin?
Toh juga dari segi kenikmatan, Mas, ya udah dinikmati sampai bulan Februari, sampai bulan ini kan. Ini kan istilahnya sekarang sudah berada di Februari, masih dapat gaji nggak kira-kira? Sehari 2 hari? Sehari 2 hari, Iya. ini saya kurang teknis administrasinya, pengunduran diri kan sudah kalau Prof Mahfud kan mengundurkan diri tanggal antara 31 sama 1 ya. Kalau Basuki Cahayapurnama alias Ahok kan mundur tanggal, kita lihat di media sosial, di berbagai media itu tertulis tanggal 2 Februari kemarin, Mas Chandra. Jadi ini juga tidak juga ada unsur etika di sini. Tidak juga ada makna soal untuk meningkatkan elektoral ini. Soal Ahok mundur juga tidak terlalu signifikan lah. Kemarin mau mundur di Januari, mungkin tanggung bulan kali Pak ya, apa gimana? Ya bisa saja tanggung bulan ya. Ini kan perlu juga dinikmati, Mas. Iya sih. Sampai bulan Maksudnya Januari kan honorarium kan. Kampanye kan gitu. Iya, untuk model kampanye kan gitu. Oke deh. Nah, karena ini kan satu minggu ini adalah memang minggu puncak. Iya, iya. Satu minggu ke depan, mulai dari besok hari inilah ya. Iya. Sampai hari Sabtu, satu minggu ke depan Menjelang hari tenang ya. bukan hari tenang. Ini adalah puncaknya kampanye, Mas. Puncaknya kampanye. Puncaknya kampanye. Tanggal 10 nanti ada 2 istilahnya dari Anies Baswedan yang ada di JIS, yang di GBK adalah pasangan capres nomor urut 2. 2 ya? Iya. Berarti nanti itu ada dua istilahnya 2 kubu yang besar-besar itu Pak. Iya, tapi tempat yang berbeda, Mas. Tempat yang Nggak ada berbeda, masalah. ya? Rada jauh nggak ada masalah ya? Iya, karena memang Jakarta Utara dan Jakarta sudah ada zonanya kan. Oke. KPU kan sudah menetapkan zona untuk setiap pasangan capres ini. Semoga aman Iya. lah Pak ya. Kita berharap dan kita tentunya sebagai bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, bangsa yang cinta perdamaian, kita ikhtiar kita kan tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kecuali memang niatnya ada provokator atau membuat kacau suasana, ya janganlah ya Pak. itu yang harus ditindak. Kita berharap tidak ada yang seperti itu, Mas Chandra. Kita itu punya anak cucu ya kan, biar mereka bisa menikmati negara ini di kemudian hari ya. Betul. Oke Pak, seperti ini udah luar biasa hangat Pak ya. Tadi sempat pada terpancing nih, ternyata Pak Prabowo skornya sekian nih dalam hal ini kan Pak ya. Oke, baik, sementara itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda. Jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share dari baik dengan saya Maruli Tuasilaban selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Jaringan Damai Indonesia Prabowo Gibran. Atau disingkat dengan JDI Pro Gibran. Jangan lupa datang ke TPS tanggal 14 Februari 2024. Buka kertas suara pertama, 2 coblos nomor urut 2 capresnya Prabowo Gibran, nomor 3 lipat dan masukkan ke kertas suara. Kita jangan lupa datang ke TPS. Kita pilih pemimpin yang terbaik membawa Indonesia maju, Indonesia menjadi negara emas tahun 2045 dengan memilih pasangan capres nomor urut 2 Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Oke deh, saya Chandra dan segenap kru yang bertugas pada hari ini. Pamit undur diri. Jangan lupa juga like, subscribe, comment, dan share satukanindonesia.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam 2 jari.